Om Andika, Tante Hetty, dan Mas Andrew, terima kasih ya udah datang siang hari. Sama-sama Ratu. Sama-sama. Bareng dan juga sedikit ngobrol lah. Aku pengen sebenarnya aku banyak banget sih pertanyaan buat Oh, Tante iya. Hetty dan Mas Andrew nantinya. Memang kita kan ya namanya juga anak muda senangnya ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol. Di sini juga Ratu udah tergabung dengan beberapa teman-teman mahasiswa dan mungkin mereka pengen kenalin satu-satu. Oh iya, Iya. boleh. Ini dari yang paling lucu. Ya boleh, aku berdiri aja Kak. Halo, Naila. mungkin aku izin untuk memperkenalkan diri aku lagi. Kalau tadi udah kenalan, sekarang kenalan lagi. Nama aku Naila Nurhaliza. Aku sekarang currently kuliahnya di Universitas Negeri Jakarta, jurusan komunikasi, sekarang semester 5. Aduh. Salam kenal Om Tante. Terima Aduh, kasih. Naila, ya, thank you. Ini better berdiri atau berdiri ya? Izin, selamat siang, Om Andika, Mbak Halo. Mas. Saya Andi Rizky dari Andi Rizky. Universitas Indonesia Iya. dari jurusan Teknik Metalurgi. Om. Waduh. Di sebelah kanan juga ada Om Tante. Oh, monggo. Izin Om Tante Kak, kenalin aku Zalfa dari Universitas Al Azhar Indonesia, jurusan manajemen. Manajemen. Thank you, Dalva. Terima kasih. Izin Om, Tante, Mas, saya Raihan dari Bina Nusantara University, jurusan Teknik Informatika. Tadi gitu, waduh. Thank you, Raihan. Thank you, Aziza. Terima kasih, Aziza. Jadi Ratu dan teman-teman kebetulan lagi ngumpul aja makan siang dan kita ngerasa mau ngajak Om Andika, Tante Hetty dan Mas Andrew untuk berbagi kepada kita semua gitu kan. Apa dulu pas Om Andika sama Tante Hetty pas lagi kuliahan juga sering kayak gini ngumpul-ngumpul teman, nongkrong gitu. Tahu nih, Mam. Nggak tahu Kalau deh. saya Kita sekolahnya beda. kan agak beda, Ratu. Betul. Laki semua kita. Kuliahnya kan aneh, saya nggak kenal. Iya. Gak ada makan cantik. Enggak ada. Tante Hetty mungkin. Kita nggak sama dia. Sama Atau mungkin teman-teman. Mas Andrew. Andrew. Mas Andrew mungkin suka hangout sama teman, makan-makan gitu. Ya, Sering, oke. Jadi sebenarnya Ratu siang hari ini ada banyak, dibilang banyak juga nanti malah capek lagi jawabnya, tapi ada beberapa pertanyaan yang pengen Ratu tanyakan. Iya. Mungkin dari yang pertama dulu nih, Om Andika dan juga Tante Hetty itu kan udah lahir dan dibesarkan dari dunia yang militer gitu kan ya. Udah dari dulu kecil udah dia terjun lah gitu, udah hafal banget gitu sama dunia militer. Apa sih rasanya Om dan Tante pada saat dulu masa remaja itu dididik dengan keras ala-ala militer gitu? Mungkin dari Om Andika dulu kali ya. Jadi itu ternyata kebalikan, Ratu. Ya, bapak saya tentara. Tapi sabarnya bukan main. Karena Om Andika masih ingat, sampai Om Andika, ya sampai beliau meninggal lah, nggak pernah dengar sekalipun suaranya tinggi aja, nggak pernah. Bapak sama ibu berantem, nggak pernah itu omong-omongan. Bapak saya itu udah hanya diem. Yang kemudian kita tahu, ibu Toto nangis. Dan nangisnya bukan nangis yang enggak, Toto nangis gitu, oh ini berantem. Jadi sama sekali nggak ada kesan seolah-olah kita ini diperlakukan seperti ibu militer, nggak ada. Saya sangat sampai sekarang masih ingat banget. Makanya susah untuk mengikuti. Kok bisa ya? Saya sendiri sebagai bapak sekarang, sebagai ayah, nggak apa ya, mungkin nggak ingat kapan nggak marah. Nah sementara saya dulu diperlakukan oleh bapak saya benar-benar nggak pernah marah, sama sekali. Kalau Tante Hetty gimana Tante? Kalau Tante Hetty, kebetulan papa yang Tante Hetty tentara juga ya, tapi mungkin lebih outspoken ya, jadi lebih banyak bicara. Apa bedanya jadi anak tentara sama bukan? Mungkin karena lebih sering dilatih atau melihat kehidupannya seperti mungkin jadi lebih disiplin. Mungkin ya, mungkin. Tapi dari semua didikan orang tua, Om Andika dan juga Tante Hetty dulu, apa sih didikan dari orang tua yang sampai sekarang Om dan Tante masih ingat? Ada. Jadi kalau di keluarga waktu Om masih kecil, justru yang mendisiplinkan bukan bapak tuh,
ibu. Oh ibu. Iya, bukan tentara kan? Malah ibu. yang lebih galak ibu. Waduh, ibu galak kalau ibu. Ibu itu ngomong, kadang-kadang ya mukul, tapi bukan pakai tangan. Nggak pakai tangan, tapi pakai apa alat lah. Tapi bukan keras. Enggak. Nah, yang saya masih ingat satu, Ratu. Dan itu nggak pernah hilang dari pikiran sampai sekarang. Walaupun beliau berdua udah nggak ada ya. Beliau pernah beberapa kali bilang ke Om, Andik, kamu sebagai laki-laki, kamu harus punya hati seluas samudra. Om waktu itu tuh benar-benar nggak ngerti sebenarnya seluas samudra maksudnya apa. Nah, pada saat yang kesekian kalinya, waktu itu kita udah mau menikah. Nah, ngomong-ngomong sama bapak sama ibu, nah, itu bapak ngasih apa nasihat itu lagi. Nah, disitulah Hetty tanya, artinya apa? Ya, artinya seperti samudra, kita harus bisa menelan apapun tanpa kemudian kita fed up itu apa ya, tanpa harus kemudian memuntahkan kembali. Pokoknya harus luas lah, apa harus ditelan aja, diterima. Seketika situasinya jadi anget ya mendengar kata-katanya. Memiliki hati seluas samudra. Itu dia. Kalau Tante Hetty apa Tante? Didikan orang tua yang sampai sekarang Tante Hetty masih ingat. Kalau papa saya itu tadi disiplin, kalau mama saya sabar. Kebalikan ya dari Amandika malah. Kembalikan. Berarti pas loh, tapi jadi imbang ya. Iya. Harus begitu kan, Iya. positif dan negatif Oh, ya. betul. Bisa imbang. Mungkin ya. Dari didikan orang tua Om dan Tante dulu, apakah didikan tersebut akhirnya diwariskan dan dibawa sekarang saat Om Andika dan Tante Hetty udah menjadi orang tua? Orang tua. Nah, mungkin tanya aja ke ininya. Langsung aja gitu kali ya, kita tanya ke Mas Andrew-nya langsung nih kebetulan. Oh ya. Didikan Om Andika dan Tante Hetty itu seperti apa sih Mas Andrew? Didikannya mungkin mereka strict tapi fair. Ya, analisis saya. Strict tapi fair. Iya. Aku pun juga sebenarnya agak-agak bertanya-tanya, aku kira Mas Andrew akan mengikuti jejak Om Andika, gitu. Tapi kenapa enggak Mas? Ya mungkin saya udah lihat saya sudah besar lihat ini kehidupan dari hidup saya kurang menarik. Ya, nggak kurang menarik. Nggak apa-apa. Dan Om Andika pun juga membebaskan itu pilihan itu kepada Mas Andrew. Membebaskan, tapi sebenarnya kita juga membatasi. Ya, bebas Ratu. berbatas. Kita membatasi. Memberi arahan. Ya. Tapi nggak yang mendikte harus Oh, seperti enggak. apa. Enggak. Pilihan yang Enggak. Bebas, terarah dan terbatas. bebas, terarah, dan terbatas. Tetap aja ada batas. Oh, tetap ada batas. Ratu itu kan termasuk ke dalam Gen Z, Nah, sama seperti Mas Andrew juga. ya. Dan teman-teman di sini juga sebenarnya semuanya Gen Z semua. nih, Om dan Tante, ya. Namun sebenarnya sekarang mungkin karena eranya juga banyak banget informasi yang masuk ke kita juga, dan kita pun juga punya waktunya sendiri untuk mencari informasi dan jalan kita sendiri. Iya. Tapi terkadang beberapa orang melihat didikan dulu pas zamannya Om Andika dan Tante Hetty masih remaja sama sekarang kita gitu lagi remaja, itu terlihat beda gitu, jomplang. Yang dulu didikannya keras, tegas, dan sekarang mungkin lebih bebas lah dibandingkan dulu. Iya. Gitu kan. Menurut Om Andika dan Tante Hetty, apakah iya Om dan Tante ngerasa bahwa beberapa didikan anak-anak Gen Z itu terkesan lembek? Mungkin kata-kata itu kali ya, lembek. Kalau saya enggak, Ratu. Kenapa? Karena dari dulu juga saya nggak pernah raise voice, suara saya meninggi kalau marah. Saya ingat sih ada lah. Mungkin juga sering ya mungkin. Andrew mungkin lebih ingat lah ya. Tapi seingat saya, kalau mukul, wow jauh. Nggak pernah. Saya nggak pernah. Jadi dari dulu sebetulnya saya memperlakukan anak-anak yang kebetulan Gen Z itu juga tanpa misalnya penggunaan fisik, atau bahkan nggak menggunakan fisik tapi verbal, kan bisa juga menghukum seperti wah nggak boleh apa, nggak pernah. Jadi dari dulu saya tetap berusaha untuk persuasif aja.
Jadi membuat Andrew, Angela, Alex ini understand. Itu lebih, bagi saya lebih dalam daripada misalnya kita menghukum misalnya distrap, nggak boleh keluar atau apa gitu, nggak pernah. Jadi menurut saya mereka ini produk yang sama kok. Saya juga sebagai baby boomers kan, beda generasi kita. Saya juga dididik orang tua saya nggak pernah Sama. dengan tadi hukuman yang strap itu nggak pernah. Ibu iya, tapi itu juga jarang lah. Kalau sama saya hampir nggak pernah. Biasanya sama siapa tuh ya? Adik saya ada lah yang nakal. Hanya yang 1-2 aja. Jadi lebih banyak juga persuasif. Jadi menurut saya nggak ada bedanya. Hampir nggak ada bedanya ya. Tapi Mas Andrew in the end turned out great. Dia juga anak yang hebat juga. Iya, bisa juga. Kan dengan cara-cara yang persuasif lah. Kalau orang bilang tadi lebih lembek, enggak juga. Malah jangan-jangan mereka ini juga lebih firm, Ya. lebih tegas. Karena yang terpenting kan bukan soal bagaimana cara kita mendidik sehingga dia hasilnya keras. Kalau kita mendidik keras, kerasnya seperti apa? Betul, kami keras. Waktu belajar, nanti tanya Ya. aja Ratu ya, gimana dia kerasnya? Maksudnya kami mendidikan, tapi bukan keras seperti yang mungkin banyak orang berpikir bahwa kekerasan, mendidik keras itu juga dengan pukulan, dengan otoriter. Jadi ada perbedaan antara keras dan kasar. Ya, Ya. itu betul Ratu. Iya. Betul. Tapi bukan kasar. Betul, Ah. tepat sekali itu Ratu. Om Andika, Tante Heti, dan Mas Andrew sebenarnya Ratu mau main suatu game. Nah, Nama game itu adalah pick a card. oh. Pick a Jadi ada card. 3 kartu, dan tiap kartu itu punya pertanyaannya masing-masing. Hmm. Nanti Om Andika akan pilih salah satu kartu Iya. dan bacakan pertanyaan yang ada di kartu tersebut. Iya. Boleh ya? Kita yang baca ya. Iya, Om Andika yang baca. Boleh. Karena ada pertanyaan buat Tante Heti juga dan ada pertanyaan buat Mas Andrew juga. Oh, aduh. Boleh Om yang mana? Ngeri ini. Aduh, ini deh. Oke. Boleh dibacain pertanyaannya? Oh, baca. Ya, ini ada 1, 2, 3. Oke, iya itu ada. Nah, yang pertanyaan ini nih. Yang pertama ya. Yang pertanyaan nih, Mami denger nih. Ah, ini untuk Mami. Ya? Pertanyaan untuk Mami. Enggak, baru mau kita bacain. Ayo coba. Mami, Ah, apa sih sifat Daddy yang selama ini paling disukai Mami? Waduh. Wah, gampang itu mah. Langsung dijawab gitu. Iya, boleh. Apa sifat yang paling disukain? Sabar. Indo, Tante Heti yang bersama aku. Oke, sekarang ada lagi mungkin Tante Heti jawabannya. Sifat Kan yang dari paling, Om yang Yang paling paling. Sifat sabar. Daddy lagi aku. Siapa di Abel yang paling disukai adalah sifat Sabar. Oke, sekarang kartu kedua. Lagi, ini taruh mana? Oke. Ya. Oke. Kedua. Kartu kedua. Nomor 1 juga ya. Nomor, oh berarti ini nih pertanyaannya. Nomor Ada 2. buat Mas Andrew. Oh, Andrew. Kalau ada satu hal yang paling disukai Andrew dari Daddy, yang selama ini belum pernah diungkapkan ke siapapun dan dimanapun, nah itu apa? Ya, mungkin jawaban saya mungkin hardworking atau fair. Hardworking, fair. Ya, Care to elaborate? fair maksudnya bukan tipe orang tua yang pokoknya apa my way or the highway kan. Ya, kamu nggak bisa ini. Kalau misalnya bapak saya bilang kamu nggak bisa ini, kalau saya bisa kasih argumen yang apa pakai logic, ya udah saya bisa. Wow, keren. So it's not my way or Enggak. My or highway? Iya, it's my way or highway. Oke, ini tinggal ada satu Oh pertanyaan ya, lagi, Om. oke. Nomor 3 ya. Iya. Oke, siapa nama bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang paling oke menurut Om Andika? Oke, itu pertanyaan dari Ratu. Iya. Kalau calon presiden yang paling oke, Mas Ganjar. Kalau calon wakil presiden kebetulan tiga-tiganya dari tiga calon presiden ya, pasti kan belum ada. Nah, Iya, betul. jadi nggak jawab ya. Jadi nggak bisa, kan belum ada. Sama-sama. Nah, Om Andika, kita kan sekarang sebentar lagi akan masuk ke tahun politik Iya. 2024.
Dan memang udah mulailah banyak perbincangan. Tapi untuk 2024 nanti sebenarnya ini akan menjadi kedua kalinya Ratu akan memilih. Oh. Tapi untuk beberapa teman-teman di sini itu akan menjadi pertama kali Pertama, mereka. oh iya. Sama dong sama Om Andika.